Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Rosanita NIM 1218049. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pengertian asuransi syariah. Nah, dalam bahasa Arab, asuransi itu dikenal dengan istilah at-takaful dan at-ta'min yang berarti saling menanggung. Penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung itu disebut mu'aman atau musta'min. Nah, pengertian dari at-ta'min sendiri adalah seseorang yang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya itu mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Nah, pengertian asuransi syariah berdasarkan DSN dan MUI yaitu sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi suatu risiko tertentu melalui akad sesuai dengan prinsip syariah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah ini dapat diartikan sebagai kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka untuk pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan saling melindungi. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Selsa Dwi Rizkina, NIM 1218044. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan asuransi syariah. Yang pertama, perkembangan asuransi syariah di dunia. Asuransi syariah yang pertama kali didirikan adalah asuransi at-takaful pada tahun 1979, dan ada 4 asuransi takaful dari asuransi pada tahun 1983, dan sistem asuransi syariah baru diakui oleh ulama pada tahun 1985, dan pada tahun itu Majma' al-Fiqh al-Islami mengadopsi dan mengesahkan takaful sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah, yang artinya perkembangan takaful lebih didasarkan atas kreasi dan kebutuhan umat muslim ketimbang didorong oleh fatwa. Dan kemudian yang kedua, perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan keberadaan usaha asuransi syariah tidak lepas dengan adanya asuransi konvensional yang telah ada sejak lama atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuransian berlandaskan pada prinsip syariah. Dan ada juga perusahaan induk dengan konsep konvensional yang ikut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang seperti unit usaha syariah atau UUS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Nikmah, NIM 1218071. Di sini saya dari kelompok 2 untuk menjelaskan pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421 atau KMK Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 30 September 2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan peransuransian. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442 atau KMK Nomor 6 atau tahun 2003 tanggal 30 September 2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan perasuransi. Kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 atau KMK Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 30 September 2003 tentang pemeriksaan peransuransian. Tantangan perkembangan asuransi harus mampu mengoptimalkan berbagai macam langkah guna memberi edukasi mengenai pentingnya memiliki asuransi. Suatu industri ingin maju, maka harus didukung oleh banyak faktor, di mana faktor-faktor yang menjadi tantangan industri asuransi Indonesia ke depan adalah 1. Perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal. Pertumbuhan asuransi umum tergantung kinerja sektor real. Dengan melambatkannya perekonomian pada 1-2 tahun terakhir ini membuat industri asuransi menghadapi perlambatan pertumbuhan karena masyarakat lebih memiliki untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dahulu ketimbang untuk ikut asuransi. Perkenalkan, nama saya Hafidah Safidriani, NIM 1218046. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Nailin, yaitu yang kedua, dari sisi permodalan industri asuransi, dalam hal ini perusahaan asuransi harus memenuhi kebutuhan modal minimal 100 miliar. Yang ketiga, yaitu adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di mana Indonesia ikut serta di dalamnya. Yang keempat, kurangnya sumber daya manusia yang paham dengan asuransi syariah. Lalu selanjutnya, regulasi asuransi syariah di Indonesia. Usaha perasuransian di Indonesia pada awalnya diatur di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel. Pada perkembangannya dibuat satu regulasi yaitu khusus mengenai usaha perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Menurut undang-undang tersebut, di dalam asuransi mengandung 3 unsur yang terdiri dari pihak penanggung, pihak tertanggung, dan peristiwa yang tidak pasti. Kenalkan, saya Lulu Setiani, NIM 1218053. Selanjutnya, regulasi lain yang mengatur asuransi diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, seperti Jasara Harja dan Astek. Di Indonesia belum ada yang membahas secara khusus mengenai asuransi syariah. Seharusnya ada regulasi tersendiri yang berkaitan dengan asuransi syariah. Karena asuransi syariah dalam banyak hal berbeda dengan asuransi konvensional yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti horor, maisir, dan riba. Selanjutnya, dari segi hukum positif, asuransi syariah
mendapatkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang sebenarnya dalam hal ini kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ciri-ciri dalam asuransi syariah yaitu yang pertama, akad asuransi syariah bersifat tabarut. Sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali, atau jika tidak tabaruk, andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih, maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil muhorobah, bukan riba. Yang kedua, akad asuransi ini bukan akad mulzim atau perjanjian yang wajib dilaksanakan bagi kedua belah pihak, karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapatkan imbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rustiani, NIM 1218075. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang perkembangan asuransi syariah. Selanjutnya, sini dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan yaitu izin jamaah atau dalam arti asuransi takaful. Akad asuransi syariah bersih dari gharar dan riba. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan. Surat keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor 4499 atau Lembaga Keuangan tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah dengan sistem syariah. Di sini ada jenis-jenisnya yaitu atau prinsipnya deposito dan sertifikat deposito syariah, sertifikat wadiah Bank Indonesia, saham syariah yang tercatat di Bursa Efek, obligasi syariah yang tercatat di Bursa Efek, surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah, unit penyertaan reksadana syariah, penyertaan langsung syariah, bangunan atau tanah dengan bangunan investasi, pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan kendaraan, bermotor, dan barang lainnya bisa dijadikan jual beli dengan pembiayaan ditangguhnya. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah bagi hasil. Pinjaman polis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.